dan tahapan translasi. Perkenalkan, nama Cecilia Doprasa Fitri. Saya Sulisti Mutiara. Saya Lulu Nurrohma Aji Jatun. Saya Gia Sabrina. Saya Atika Izanaila. Pengertian asam nukleat. Asam nukleat adalah biomolekul besar yang memainkan peran penting dalam semua sel dan virus. Fungsi asam nukleat: 1. Penyimpanan dan pemindahan informasi genetik. 2. Pewarisan sifat. 3. Sintesis protein. 4. Pengontrolan genetik. 5. Evolusi dan adaptasi. 6. Asam nukleat merupakan biomolekul besar yang ditemukan berlimpah di semua makhluk hidup. Jenis-jenis asam nukleat. 1. DNA. DNA membawa cetak biru genetik sel dan diwariskan dari orang tua ke keturunannya. DNA memiliki struktur heliks ganda dengan 2 untai yang berjalan ke arah berlawanan. DNA terdiri dari deoksiribonukleotida yang mengandung basa nukleotida adenin, timin, guanin, dan sitosin. RNA terdiri dari ribonukleotida. RNA hanya terdiri dari 1 untai, berbeda dengan DNA yang terdiri dari 2 untai. RNA menggunakan nukleotida urasil, berbeda dengan DNA yang menggunakan nukleotida timin. Struktur asam nukleat. 1. Struktur DNA terdiri dari gugus gula deoksiribos, basa nitrogen, dan fosfat. 2. Struktur RNA terdiri dari basa nitrogen, gula ribosa, dan fosfat. Pengertian nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang terjadi dari sebuah nukleotida dan sebuah gugus fosfat. Ia berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat. Keduanya adalah biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup di bumi. Sintesis DNA dan RNA. Sintesis DNA merupakan replikasi DNA, yaitu suatu proses perbanyakan bahan genetik. Komponen utama replikasi DNA yaitu 1. DNA cetakan, 2. Molekul deoksiribonukleotida, 3. Enzim DNA polimerase, 4. Enzim perimerase, 5. Enzim helikase dan enzim girase, 6. Protein SSB, 7. Enzim DNA ligase. Mekanisme replikasi 1. Denaturasi untaian DNA induk. 2. Inisiasi sintesis DNA. 3. Pemanjangan untaian DNA. 4. Ligasi fragmen DNA. 5. Terminasi sintesis DNA. Sintesis RNA dikatalisis oleh enzim DNA RNA polimerase yang dikenal proses transkripsi. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Inisiasi, 2. elongasi, 3. terminasi. Transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses di mana informasi genetik yang terkandung dalam DNA disalin ke dalam molekul RNA. Proses ini merupakan langkah pertama dalam ekspresi gen, yaitu proses di mana informasi genetik yang terkandung dalam DNA diubah menjadi protein fungsional. Translasi adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang dengan jarak besar dan arah yang sama. Faktor-faktor transkripsi. 1. Faktor-faktor yang mengendalikan transkripsi menempel pada bagian promoter. 2.
terbentuk kompleks promoter yang terbuka. 3. RNA polimerase membaca cetakan DNA template dan memulai melakukan pengikatan nukleotida yang komplementer dengan cetakannya. 4. Terminasi transkripsi yang ditandai dengan pelepasan RNA polimerase dan DNA yang ditranskripsi. Proses translasi. 1. Setiap kodon berpasangan dengan antikodon yang sesuai pada molekul tRNA. 2. Inisiasi translasi. 3. Pemanjangan polipeptida. 4. Terminasi. Terjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi asam amino yang menyusun suatu asam amino atau protein. Pada translasi yang translasi hanya molekul mRNA, sedangkan RNA dan rMNA tidak ditranslasikan. RNA merupakan molekul penyusul ribosom, yakni organel tempat berlangsungnya sintesis protein. RNA adalah pembawa asam amino yang akan disambungkan menjadi ikatan peptida mRNA. Merupakan salinan DNA yang menyusun gen dalam bentuk QRF atau suatu kerangka terbuka. Ciri ORF. Suatu ORF memiliki ciri kodon inisiasi transisi, yaitu urutan ATG pada DNA atau AUG pada mRNA. Serangkaian urutan nukleotida yang menyusun banyak kodon. Kodon terminasi translasi yaitu TAA atau UAA pada mRNA, TAG, UAG pada mRNA, TAG, UGA pada mRNA. Kodon adalah urutan nukleotida yang terdiri atas 3 nukleotida berurutan yang menyandi asam amino tertentu. Struktur tRNA. Struktur tRNA yaitu tRNA pada RNA dalam bentuk linear belum dapat berfungsi dalam proses translasi. tRNA dapat berfungsi jika sudah membentuk struktur seperti daun semanggi. tRNA membawa asam amino. Pada tRNA juga terdapat antikodon. Antikodon ini nantinya akan berpasangan dengan kodon pada mRNA. Tahapan translasi. A. Tahap inisiasi tRNA membentuk kompleks dengan ribosom kecil, ribosom besar, dan mRNA. Satu subunit ribosom kecil berkaitan dengan molekul mRNA. Pada sel prokariotik tempat pengikatan mRNA, pada subunit ini mengenali urutan nukleotida spesifik pada mRNA tepat ke arah upstream dari kodon start. tRNA inisiator membawa asam amino metionin. 2. Kedatangan sebuah subunit besar menyelesaikan tahap inisiasi. tRNA inisiator berada pada P pada A merupakan tempat memuat asam amino berikutnya. B. Tahapan elongasi. mRNA bergerak pada ribosom. Kodon-kodon ditranslasi satu persatu menjadi asam amino. Elongasi terjadi dalam 3 tahap, yaitu 1. Pengenalan kodon, 2. Pembentukan ikatan peptida, 3. Translokasi. C. Tahapan terminase. mRNA, tRNA, ribosom kecil dan ribosom besar memisah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.